kita mereview dari pertemuan-pertemuan sebelumnya, pertemuan 1 sampai pertemuan 6. Nah, mungkin dari semua teman-teman yang sudah hadir, apakah sudah ada yang siap untuk presentasi? Kalau sudah, untuk mempersingkat waktu, mungkin bisa terlebih dahulu duluan gitu untuk presentasi. Silakan kalau sudah ada yang siap. Kalau belum ada, kita tunggu aja dulu ya. Yang lain biar join supaya kelompok yang lain yang sudah siap silakan presentasi. Mungkin dari pertemuan-pertemuan sebelumnya, apa ada pertanyaan mengenai eh, materi-materi yang sudah diberikan, atau mungkin ada hal yang ingin disampaikan? Silakan ya, teman-teman. Apa sudah ada kelompok yang siap untuk presentasi? Silahkan ya, langsung saja share screen dan memaparkan hasil tugasnya.
Ayo teman-teman yang sudah siap presentasi, silakan untuk mempresentasikan tugasnya untuk tugas pertemuan 6. Ya Mas Sidik, apa tugasnya sudah bisa dipresentasikan Mas Sidik? Silahkan kalau sudah siap untuk mempresentasikan tugasnya. Izin Pak, yang pertemuan 5 ya Pak? Yang pertemuan 6 Mas. Oh, pertemuan 6 Pak ya. Iya. Memang waktu pengumpulan tugasnya kan sampai malam ini ya, tapi kalau memang sudah siap untuk dipresentasikan, silakan dipresentasikan. Maaf Pak, salah kirim Pak. Salah kirim tugas Pak. Di untuk pertemuan 5 ternyata Pak tugasnya. Oh ya, siap. Nanti diedit aja. Oke, oke, oke Pak, makasih Pak. Mas Devin, apa sudah bisa mempresentasikan tugas pada pertemuan 6? Kalau sudah, mungkin bisa dipresentasikan, Mas. Oleh perwakilannya mungkin ada Mas Devin, ini ada Mas Dimas, ada Mbak Monika, ada Mas Rifano, silahkan.
Ini kelompoknya Mas Alfi kayaknya udah nih, udah mengumpulkan kelompok 6. Ini ada Mas Fatih Muhammad, ada Putri, ada Muhammad Alfi, ada Mufid Triyono. Mungkin bisa diwakilkan Mas untuk bisa mempresentasikan tugasnya Mas. Silakan. Monitor Mas Alfi, ini udah mengumpulkan nih, silakan mungkin bisa. Oh iya maaf Pas masih di kantor. Oke, mungkin bisa dihubungi. Ini yang sudah mengumpulkan saja ya, sudah mengumpulkan ini ada kelompoknya Mas Anal Haq, ada kelompoknya Mas Sidik. Tadi katanya salah upload ya. Terus ada kelompoknya Mas Alfi, mungkin bisa dikontak teman-temannya yang lain. Untuk kelompok yang belum mengumpulkan, waktunya masih sampai malam ini. Silakan untuk mengumpulkan tugasnya, karena minggu depan sudah mulai masuk ke minggu tenang ya. Dan minggu depannya lagi sudah masuk ke UTS. Sebagai bocoran aja, jadi nanti UTS-nya full praktek juga. Jadi untuk merekap pertemuan-pertemuan sebelumnya, nanti akan ada proyek kecil yang memuat materi dari pertemuan satu sampai pertemuan kali ini. Kalau yang sudah bisa mengerjakan, mungkin nanti UTS-nya akan terasa mudah sih. Soalnya eh, merekap dari pertemuan satu sampai pertemuan kali ini. Bagi yang ketinggalan tugas-tugasnya nanti bisa menghubungi saya aja. Misalnya ada yang belum sempat ngerjain tugas pertemuan dua, misalnya nanti bisa kontak saya aja, nanti bisa dikasih waktu tambahan untuk upload tugasnya. Namun nanti akan ada perbedaan penilaian karena ada menggunakan pertambahan waktu. Mas Analfak mungkin bisa sebagai perwakilan kelompok menjelma kuat dalam sunyi. Halo Pak, mohon maaf baru sampai rumah. Oke, ditunggu Mas. Ini berarti saya presentasinya yang sudah saya screenshot saja ya Pak? Apa buka komen prompt dan teman-temannya Pak? Enggak, yang di screenshot aja. Oh oke Pak, baik sebentar ya Pak. Oke.
Eh, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alexa Remprang, saya dari kelompok Menjama Kuat Dalam Sunyi. Anggota kelompok kami ada Haikal Alisraki dan Bapak Ibnu Maksum. Kali ini saya berkesempatan untuk mempresentasikan tugas kelompok mengenai Kubernetes dan komponen dasarnya. Pertamanya, kita melakukan instalasi Kubernetes di kubectl. Saya eh, asalnya bingung karena ada perintah setting Kubernetes, jadi saya coba di Docker dulu. Jadi langkahnya seperti ini ya, setting Kubernetes, lalu di enable Kubernetes, apply dan restart. Alternatifnya kita bisa install menggunakan Coco, jadi kan tinggal ketik Coco install Kubernetes CLI, itu di command prompt pastikan menggunakan admin user. Lalu untuk mengeceknya kan gunakan kubectl version Srep client. Di sini sudah terlihat client versi saya adalah versi 1.3.3.0. Lalu kita install Minikube. Kita masih menggunakan Cocolati untuk menggunakan Minikube-nya. Di sini setelah terinstall, eh, kalau sudah ada muncul approve berarti penginstalan berhasil dan siap untuk digunakan. Sekarang kita bisa melakukan start engine di Minikube. Jadi dengan Minikube start strip driver sama dengan Docker. Di sini kita sudah melihat tulisan down kubectl is now configured terus Minikube cluster and default namespace by default. Di sini untuk info saja kita bisa untuk mengecek klasternya di mana sih dia berjalan itu. Di sini di captcha cluster info kita mendapati ternyata dia berjalan di localhost dengan port 59258. Nah, untuk node-nya ini sudah terlihat Minikube di control plan dan pastikan statusnya sudah ready. Jadi nanti sudah kalau kita buka Minikube-nya sudah jalan seperti itu. Port sistemnya kita lihat sudah running semua. Untuk dashboard tadi kita jalankan di localhost dengan alamat port 59326. Di sini kita bisa melihat bentuk ini adalah dashboard dari Kubernetes. Di sini ada workload, service, config dan storage dan juga klasternya. Sekarang masih kosong karena kita belum isi apa-apa. Nah, sekarang kita mulai praktik dasarnya. Satu, kita jalankan podnya secara langsung yaitu dengan kubectl run hello pod image nginx. Nah, di sini eh podnya sudah terbuat yakni hello pod. Nah, di sini untuk menjalankannya kita get pods. Kita masuk di deployment dan update. Ya, ini kita gunakan kubectl grep deployment. Nama pod kita hello deploy. Lalu kita set image-nya dan juga kita roll out. Hasilnya nanti akan terlihat seperti ini. Karena ini masih proses, nanti akan masih waiting sampai selesai nanti jadi successful rollout seperti itu. Nah, untuk service-nya kita cek dulu dari yang tadi yang Minikube. Nanti di sini seperti ini Minikube service hello deploy. Kita lihat ini adalah alamat URL-nya dengan port segini. Ketika kita buka nanti dia akan buka nging seperti itu. Nah, kalau deploy aplikasi pakai Flash ke Kubernetes itu hampir sama seperti tugas sebelumnya yang menggunakan Docker. Kita buat terlebih dahulu yaitu file aplikasinya app.py yang menggunakan Flash. Di sini kita cuman pengen halaman pack kita tuh tulisannya hello from pod. Nah, podnya nanti yang hostname-nya nanti requirementnya Flash, Docker filenya seperti ini. Build tools-nya adalah Docker build maintain username. Di sini username-nya bisa kalian ganti. Saya menggunakan username Wavikus. Lalu jangan lupa eh, di file y YML YML-nya nanti diganti ya. Jangan jangan masih Docker build mainstrap username tapi diganti ke build Wavikus. Tapi ya juga bisa username sih. Cuman
saya belajarnya saya kasih nama Wafiku saja gitu. Nah, ketika sudah selesai dibuild, lalu kita push, push seperti ini. Ini kalau udah ada, nah ini kalau yang berhasil yang pertama-tamanya gitu. Nah, ini yang saya bilang tadi, jangan lupa yang email username-nya ini diganti ke nama nama yang tadi ini ya, ganti username ini ya. Kalau tidak nanti tidak bisa terbuka. Oh ya, pastikan target portnya sama. Lalu untuk deploy aplikasinya kita bisa tinggal capsTL, apply, strap F, flash, deploy, YAML. Nah, di sini kita bisa melihat ini statusnya sudah running, bukan failed lagi. Kalau sudah running gitu, oh ini yang ketika tadi saya belum ganti ya, nanti jadi invalid image name gitu. Masih invalid. Nah, ini yang sudah saya ganti. Tadi dari username saya ganti ke Wawiku, saya sudah samakan di emailnya. Dia terlihat running semua, portnya jalan di ini, kelas IP-nya. Nah, ketika kita buka di localhost dengan port 31890, maka terlihat sudah jadi ada hello from pod flash deployment 7C79 CD 44 CD strap 47 THG gitu ke. Kalau kita restart lagi nanti buat deploymentnya berganti. Nah, untuk dicoba balancing saya tidak eh sampai ini ya, sampai sampai uji cobanya ya. Saya hanya langsung lihat ke dashboard dashboard Kubernetesnya seperti ini. Di sini terlihat deploymentnya berhasil running semua. Eh, Sekian presentasi dari kelompok saya. Eh, Terima kasih Pak, karena menurut saya mempunyai pengalaman dasar mengenai arsitektur Kubernetes karena ini pertama kalinya saya membangun dan menjalankan aplikasi berbasis kontainer di lingkungan cluster secara lokal, Pak. Oke, terima kasih Mas Anawahak sudah bisa mengikuti materi yang sudah ada. Tadi sebenarnya yang load balancing ini Mas, kan tadi Mas di atas coba refreshnya, itu udah berubah tuh. Berarti ada ada beberapa pot yang beda jalannya. Nah, itu sebenarnya load balancing tuh. Jadi nggak dalam satu pot aja yang jalanin apa namanya aplikasi flashnya. Tadi ada perganti kan eh, Iya, Pak. belakang iya berarti itu di jalan gitu. Oke, terima kasih Mas sudah bisa memaparkan untuk kelompok apa tadi namanya tuh Yang aku ada dalam sunyi. Majama Kuat Dalam Sunyi. Thank you sudah bisa mengerjakan dengan sangat baik. Lalu untuk yang lain ini ada kelompoknya Mas Rahmat Sidik, kelompok 4. Lalu ada kelompoknya Mas Devin, kelompok DDRC. Lalu ada kelompok Mas Fatih Muhammad Salahuddin untuk kelompok 6 yang sudah upload nih, saya cek. Mungkin bisa dicoba Mas Fatih Muhammad Salahuddin ini ada tadi ada Mas Alfi ya, Mas Alfi, Boleh Mas Mas, Fit, boleh. Siap, udah siap Mas? siap, siap. Oke, dipersilakan Mas. Izin share screen, Pak. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kenalkan, saya Fadi Muhammad Saluddin dari kelompok 5. Di sini beranggotakan ada Mas Mufid Triyono, kemudian Mas Alfiansyah, kemudian saya sendiri, dan juga Mbak Tri. Untuk di sini, di dalam dokumentasinya saya tidak mencantumkan ini untuk instalasinya, karena memang sudah terinstall terlebih dahulu di laptop saya sebelumnya. Jadi di sini saya langsung saja uh, mempraktikkan uh, dalam menjalankan pod, kemudian melakukan deployment dan juga uh, menjalankan service ya.
Yang pertama di sini eh, untuk kami membuat pod baru dengan nama HelloPod dengan image-nya itu dari Nginx. Kemudian setelah dibuat, eh, kita bisa lihat eh, bahwa pod tersebut sudah aktif ya, dengan perintahnya yaitu kubectl git pods. Lalu untuk membuat deployment bernama eh, Hello Deploy dengan aplikasi Nginx serta memperbarui Nginx ke versi 1.25 ya di sini dan untuk memantau status pembaruan deployment dengan perintah kubectl rollout status deployment hello deploy. Nah, sebenarnya di sini saya nggak apa nggak saya foto karena memang eh, dalam statusnya itu hanya sedikit saja. Jadi yang saya foto hanya yang hasil akhirnya saja, Pak. Kemudian selanjutnya untuk membuat service dengan tipe Node port agar bisa mengakses Nginx-nya di port 80. Ya. Kemudian nanti akan secara otomatis ini ya kebuka ketika kita melakukan eh, perintah minikube service hello deploy nanti otomatis akan kebuka di web browser. Nah, ini untuk hasilnya. Ya, terlihat di sini kita sudah mempunyai hello deploy ya dengan target portnya itu port 80. Nah, ini tampilan dashboardnya waktu setelah setelah kita melakukan menambahkan perintah minikube service hello deploy di langsung kebuka. Ini baru baru ada satu deployment dengan dua pod karena sebelumnya saya sudah ada lab yang lain. Kemudian selanjutnya di sini eh, untuk deploy Flash di Kubernetes. Jadi sebelum kita melakukan deploymentnya, ya kita akan membuat dulu eh, apa saja yang perlu kita butuhkan. Di sini ada beberapa shortcut untuk Python-nya eh, seperti biasa. Ya, di sini hanya keluarannya itu hanya hello pod from podnya ini nanti nomor berapa podnya. Kemudian portnya di sini portnya port 5000 untuk requirement-nya hanya plus saja. Kemudian untuk Docker filenya eh, seperti yang lab-lab sebelumnya ya hampir sama. Nah, kemudian di sini untuk setelah kita menambahkan source kodenya ya, tadi, lalu kita melakukan ini ya, melakukan build ya. Jadi kita akan membuild source code ini, kemudian nantinya setelah kita build, kita push ke akun Docker kita. Nah, ini terlihat untuk perintahnya, perintah membuildnya Docker build, kemudian username Docker kita, kemudian ini nama ininya, nama image yang kita build. Jadi image yang tadi dari shortcode build ini kita build dengan nama image ini. Kemudian selanjutnya kita push ke eh, akun Docker kita agar nanti dari akun Docker kita kita bisa ngambil image-nya. Ya. Ini perintahnya Docker push, kemudian username-nya siapa, kemudian nama ininya, nama image-nya yang akan kita push. Berikut ini hasilnya, hasil yang tadi kita build sama setelah di push. Selanjutnya, setelah kita membuild Docker file-nya, kita akan melakukan deployment. Ya, yang nantinya akan dijalankan di Kubernetes secara otomatis dengan port.yaml ya. Nah, di sini kita punya nantinya akan punya 3 pod. Ya. Akan punya 3 pod.
Eh, dan di sini yang hanya dirubah hanya image-nya saja ya. Jadi image yang tadi kita push ya kita tarik ulang. Kita tarik agar bisa dipakai secara online. Kemudian ini untuk API service-nya tidak ada yang perlu diganti dengan portnya target portnya 45.000 untuk API-nya. Lalu untuk menjalankan deployment-nya perintahnya itu kubectl apply minf slash deploy .yaml ya tadi file yang kita buat di sini. Selanjutnya setelah kita lakukan deployment ya untuk memastikan bahwa deployment kita berhasil ya kita bisa melihat dengan perintah kubectl get out. Nah, di sini terlihat sudah ready ya port yang sudah kita eh port yang sudah kita buat tadi. Ya, kan ada 3 replikas nih di sini. Di sini namanya itu port flash deployment untuk replika tadi. Di sini terlihat ada 3 replika. Kemudian ini untuk servisnya, flash service ya. Ini portnya port 80 ya. Lalu ini replikanya. Nah, jadi setelah kita membuat 3 replika tadi, kemudian ini hasil verifikasi load balance-nya. Jadi ketika kita refresh, nanti di sini akan berubah-berubah nih eh, untuk nama potnya. Ya. Karena artinya dari ketiga pot tadi, ya, itu load balance-nya sudah berjalan, sudah bergantian. Kemudian di sini hasil di dashboard Minikube-nya. Ini sudah berjalan ada dual deployment dan juga 5 pot. Tadi 3 pot eh, dari yang tadi 3 replika. Baik, mungkin itu saja untuk kelompok 5 kami. Bisa saya sampaikan. Eh, Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah sangat baik ya. Kelompok 6 Mas di sini Mas. Tulisannya Mas. Oh iya, kelompok 6. Saya lupa. Oke, terima kasih untuk kelompok 6. Oh iya, sekedar mengingatkan ya, ini karena tugasnya dari awal sampai akhir ini tugas kelompok. Nanti eh, eh, mungkin ada transfer knowledge ya dari teman-teman yang sudah paham ke temannya, jadi nggak hanya satu orang aja dalam satu kelompok yang mengerjakan. Oke, thank you. Untuk kelompok lain, ini ada yang sudah mengumpulkan, ada Mas Devin, kelompok Mas Devin nih, kelompok DDRC, sama kelompok Mas Ahmad Sidik. Tadi sih katanya Mas Ahmad Sidik salah upload ya. Mungkin kelompok Mas Devin, silakan kalau memang sudah siap untuk mempresentasikan. Tadi kelompok-kelompok lain sudah sangat baik ya mengikuti materi dan mengerjakan tugasnya. Untuk kelompok-kelompok yang belum upload di LMS, nanti silakan upload batas akhirnya ini sampai malam ini. Silakan untuk mengejar tugas-tugasnya. Ayo untuk kelompok Mas Devin atau kelompok Mas Sidik mungkin sudah mengedit tugasnya. Mas Sidik dengan tugas pertemuan 6 silakan untuk mempresentasikan. Maaf Pak, untuk saya untuk kelompok 4 belum ya Pak ya, maaf Pak. Oke, oke, nggak apa-apa Mas Sidik. Berarti tinggal
kelompoknya Mas Devin nih. Kalau Mas Devin di sini ada Mas Rifano, Mbak Monica, lalu ada Mas Dimas Kusuma. Mungkin perwakilannya bisa mempresentasikan tugas yang sudah dikumpulkan di LMS. Atau kelompok-kelompok lain yang memang belum selesai mengerjakan, ini ada kesempatan sampai nanti waktu kuliah berakhir untuk menguploadnya di LMS dan mempresentasikannya di pertemuan ini. Kelompok 7 ongoing, Pak. Bentar lagi. Siap. Nanti saat azan kita ini ya, break ya sampai jam 18.15. Nanti nanti untuk kuliahnya mungkin akan berakhir pada 18.30 karena takut macet di jalan. Teman-teman juga yang belum pulang. Kalau bisa tugasnya dan presentasinya bisa selesai sebelum 18.30 karena nanti akan dibedakan ya nilainya yang presentasi dan tidak. Tapi nggak signifikan, tapi mungkin bisa mendongkrak nilai teman-teman yang mungkin absennya kurang. Halo semuanya, ini masih ada yang mau presentasi nggak? Kalau nggak ada, kita tutup aja nih pertemuan. Mungkin ada yang bisa presentasi pada kesempatan kali ini. Pak, boleh saya presentasi tapi gambarnya agak buram nggak apa-apa ya Pak? Nggak apa-apa Mas. Ini kelompok berapa ya? Yang DDRC Mas. Oh iya, Mas Devin ya. Oke, silakan Mas. Bentar ya, saya siapin dulu ini Ya, gambarnya. siap. Siap.
Selamat sore. Perkenalkan, saya dari kelompok DDRC, Devin, Bang Rifano, Bang Dimas, sama Carla. Di sini aku ingin mewakili dari kelompok ini, ingin mempresentasikan hasil tugas tentang deploy Flash App di Kubernetes menggunakan Minikube. Saya di sini langsung jadiin satu gambar karena biar cepet aja. Tuh. Untuk tujuan praktik di sini, supaya kita dapat memahami dan mampu menerapkan proses deployment tentang aplikasi Python Flex ke dalam sebuah cluster Kubernetes lokal menggunakan Minikube sebagai simulasinya. Di pertama-tama, aku ngerjainnya itu eh, menggunakan FP, yaitu hanya ingin menampilkan teks hello from pod yang ditambah dengan nama pod yang sedang dijalankan. Ini berguna untuk uji coba load balancing. Lalu menggunakan perintah docker build dengan docker pass untuk mengunggah image tersebut ke Docker Hub. Kemudian untuk konfigurasi Kubernetes-nya, langkah berikutnya akan menggunakan file konfigurasi YAML bernama flashdeploy.yml yang berisi definisi deployment dengan 3 replikas dan service untuk mengekspos aplikasi keluar menggunakan type node port itu. Kemudian memverifikasi semuanya menggunakan kubectl get all untuk memastikan semua pod dan service berjalan dengan baik. Kami juga mengakses aplikasi menggunakan browser, menggunakan perintah dari Minikube service flex service, dan saat di refresh beberapa kali, pod yang merespon akan berganti-ganti. Ini menunjukkan fitur load balancing-nya berjalan dengan baik. Kemudian kamu juga melakukan monitoring, membuka Minikube dashboard untuk monitor secara visual semua pod service dan status cluster. Ini sangat membantu untuk melihat kondisi secara real time. Kemudian kita juga melakukan dokumentasi semua langkah demi langkah, kita screenshotin dari semua yang udah dikodingin, kemudian dikomplikasikan menjadi PDF dan untuk ngumpulin tugas ini. Itu aja sih. Jadi untuk kesimpulannya ya ini cuman sebagai tugas untuk kami untuk bisa mengenal apa itu proses deployment aplikasi secara modern menggunakan Kubernetes dan bagaimana cara load balancing bisa dilakukan secara otomatis. Itu aja sih Pak untuk presentasi kami. Nggak Oke, begitu rumit sih Pak. Soalnya saya udah begitu agak ngerti Pak untuk ngerjain ini jadi cepet aja gitu Pak. Nggak terlalu banyak pakai dockernya itu sih Pak. oke, terima kasih Mas Devin. Oke Mas, mungkin untuk upload tugasnya yang di LMS, mungkin bisa dilengkapi dokumentasinya supaya bisa seperti kelompok-kelompok yang lain nanti agar nilainya bisa sama dengan kelompok-kelompok yang lain, kelompok-kelompok yang presentasi ya khususnya ya. Kalau kelompok yang tidak terpresentasi nanti akan diberikan nilai yang berbeda namun tetap baik, namun akan berbeda dengan kelompok yang presentasi. Oke, ada lagi mungkin, kalau tidak ada mungkin kita tutup aja pertemuan kali ini. Bisa apa namanya, bisa validasi kah teman-teman, ada yang mau presentasi? Kalau memang Mau bertanya Pak, mungkin untuk selanjutnya dipraktekin aja Pak. Banyak yang agak bingung soalnya Pak untuk oke. apalagi kita udah masuk ke kubectl ini kan transisi antara Docker sama kubectl udah mulai nih. Menurut saya lebih baik ada praktek sedikit sih Pak. Soalnya kalau enggak ada bingung ntar anak-anak nih. Oke, oke, mungkin di pertemuan-pertemuan selanjutnya ya, karena ada banyak kegiatan yang harus dijalani, mungkin waktu kita untuk meet Zoom sambil mempraktekkan agak kurang. Nanti untuk pertemuan selanjutnya, mungkin setelah UTS ya, untuk menuju UAS nanti akan ada praktek secara langsung. Oke, terima kasih Oke, Mas Devin atas ya Pak. masukannya. Yuk. Oke, mungkin kalau tidak ada yang presentasi lagi,
saya tutup saja pertemuan pada kali ini. Terima kasih yang sudah bisa menyempatkan waktunya untuk presentasi. Nanti sesuai dengan saran dari Mas Devin, eh insya Allah setelah UTS nanti akan lebih banyak prakteknya. Nanti saya akan coba praktekkan secara langsung untuk penggunaan Docker dan kawan-kawannya. Ada Kubernetes sih, Kubernetes, Docker Swarm dan lain-lainnya, supaya bisa lebih paham untuk memahami materi yang sudah disiapkan dan diberikan kepada kalian. Oke, terima kasih semuanya yang sudah bisa hadir pada pertemuan kali ini. eh Apa ada yang mau presentasi lagi? Kalau tidak ada, saya tutup nih. Oke, nampaknya tidak ada sih. Oke, saya tutup pertemuan kali ini. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.